kedua, ketiga, tempat di mana kita hadir. Terus bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus BTN tapi ada nih Geria Sentosa Moncuk kalian yang dia muliakan dan dirahmati Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bagus sekali musola kita ini, musola Nabi Syarif. Oh, siapa? Prof Wildan dengan anu ini kan puluh jadi. Alhamdulillah di pojok ini ada tempat mulia. Karena nikah yang senang sekali malam nikah ketemu dengan pelunggu semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan berkah pada tempat dan waktu yang mulia ini. Bapak-bapak rahimakumullah, ada 4 faktor yang buat manusia itu jadi baik. Lagi sekali, ini gampang, tidak matematika Pak bukan. Yang pertama, orang itu akan baik, jadi hebat, tergantung siapa temannya. Yang kedua, apa bacaannya. Yang ketiga, kebaikannya sangat ditentukan di tempat mana ia sering hadir. Yang kelima, yang keempat, berarti masih di 3 ada. sengaja dibilang 5 ya nato apa enggak. Karena dia bilang dari awal ada 4 faktor yang membuat manusia itu baik. Yang keempat adalah apa yang dilakukan manusia di waktu yang baik. Satu, temannya siapa, apa bacaannya, di tempat mana dia sering hadir, dan kapan kehadirannya. Bapak-bapak rahimakumullah, yakin dan iman kita kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling baik. Yakin kita Pak? Ada baikan dari Nabi Muhammad? Ada. Termasuk sak malaikat. Dan kemuliaan pelungguh juga umatnya adalah sangat mulia. Kita tidak memilih. Andai kata pada waktu yang sama Nabi ini diturunkan semuanya, lalu umat manusia ditanya, kamu mau jadi umat siapa? Pasti dia akan sebut Nabi. Karena apa?
orang bertemu kayak peluru ini. Andai kata beliau ini Nabi Muhammad, terus kita ketemu dan dia sedang mengaji, kita statusnya itu sahabat Nabi, Pak. Dan kalau sudah jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan tak boleh orang bergelar radhiyallahu anhu kecuali sahabat Nabi. Pertama tentu iman kepadanya. Yang kedua sam'an wa ta'atan. Yang ketiga kita tetap ikut, atau sekali saja ketemu sudah jadi sahabat. Itu keberkahan yang luar biasa. Setelah Nabi yang hebat itu adalah sahabat. Coba dia tanya, imam mazhab itu kan ada 4 yang dikenal. Satu siapa? Siapa? Hanafi dulu, yang paling tua. Hanafi, terus Maliki, Hambali, Syafi'i dulu, baru Hambali. Yang ketemu dengan Imam Hanafi hanya Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini punya murid namanya Hambali. Sahabat sudah jarang sahabat itu di zaman Hambali hidup. Lalu Imam Hambali ini, Imam Hanafi ini, zaman Hanafi hidup sudah jarang sahabat Nabi. Ketika itu Imam Hanafi ini sempat berguru pada 3 orang sahabat Nabi. Maka dia namanya tabi'in. Nabi Pak. Kemudian tabi'in punya murid namanya tabi'in. Itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Hanafi. Nah kita ini apa namanya? Oh, kan sering didengar ya Pak Jumat, wa man tabi'ahum bi ihsanin. Kita ini asal ittiba sama tabi'in, kita disebut wa man tabi'ahum bi ihsan. Itu yang cerita sedikit. Ais Al-Qarni dari Yaman itu hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ingin ketemu dengan Rasulullah. Dia manusia pada zamannya paling bakti sama ibunya. Dari Yaman jauh Pak, ratusan kilo bahkan 1000 kilo lebih, utak sampai mati kendaraannya di tengah jalan. Sekarang nggak ada, dulu nggak ada motor, yang ada hanya unta dan kuda atau apa namanya, yang kecil dari kuda itu, keledai. Ditinggalkan keledainya yang mati terus lari. Bayangkan, pingin ketemu dengan Nabi. Sampai di Madinah Nabi tidak ada di tempat lagi keluar berdakwah. Ditunggu beberapa hari nggak ketemu. Akhirnya ingat dengan ibunya balik. Beliau tidak jadi sahabat dengan tidak jadi sahabat Nabi. Dia datang ke Madinah, dia sholat bersama sahabat di situ, tapi tidak ketemu dengan Nabi.
dia termasuk tabi'in, hanya ketemu dengan Nabi berpesan, almar'u, seseorang itu, ma'a man ahbabta, orang itu nanti akan bersama di akhirat itu dari dunia bersama orang yang dicintainya. Maka dua maratibul hub ini, urutan cinta, kalau kita sering ketemu dengan Allah dan Rasulnya, maka orang dan pelunggu akan jadi orang hebat. Almar'u ma'a man ahbab. Almar'u, kemudian yang kedua, ala dini khalilin, orang itu akan agamanya tergantung pada siapa yang jadi idolanya. Setelah Nabi ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'in. Di antara mereka itu ada ulama. Ada siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah punya teman yang baik dan selalu mengajak kamu kepada kebaikan dan mencegah kamu dari kemungkaran, jangan pernah lepas temanmu. Kalau burung gagak, burung apa namanya kumpul? Burung gagak, teman kumpulnya apa? Burung gagak juga. Kalau burung bangun, ya bangun juga. Pernah belum lihat di tengah-tengah ratusan bangun yang terbang itu ada burung gagak? Burung saja begitu. Jadi subhanallah, sekarang kalau hari ini kita kumpul dengan dia, kumpul dengan orang-orang baik ya, di tempat yang, di waktu yang hebat, sedang beramal. Ya Pak, berarti lama-lama nanti salah sakit lagi surga. Allahu Akbar. Allahumma. Pesan Hasan Basri, ya Ibnu Adam, ini ulama tabi'in yang hebat sekali. Ayah anak Adam, kata beliau, waladatka ummuka bakia. Tidak ada di antara kalian ini yang dilahirkan kalau sehat pasti menangis, kata ilmu kedokteran. Lamun teduk digoyang dia mayit, nampak bayi itu supaya nangis. Ima akan cepat mati kalau tidak menangis. Ada sesuatu yang tersumbat, makanya digoyang dia, malah dinaikkan nanunya, kakinya jadi atas oleh orang yang paham. Setiap kalian itu, wahai anak Adam, dilahirkan dalam keadaan menangis.
wan nasu haulaka, dan orang yang hadir melihat kamu waktu lahir itu yadhakuna surura, bersenang-senang. Wah, Masya Allah, kabul dia. Telu anak pertama melihat Nina, Nina suhul. Sak kedua Nina, melihat mama Nina. Nanti sak keempat baru mama. Alhamdulillah, selaku berkopok lelah. Ampun hidung papuk mama. Senang. Maka itu fajahad li nafsik, berjuang dalam hidup ini untuk mendekat terus kepada Allah, mencontoh terus Rasulullah. Antakuna idza baku, baliklah situasi itu nanti tatkala mereka menangisi kamu, kamu tersenyum menuju haribaan Tuhanmu. Masya Allah. Tapi semuanya kita semoga panjang umur ya. Selalu berteman dengan orang soleh. Selalu membaca bacaan yang bagus. Selalu mengisi tempat yang berkah dan waktu yang berkah. Saya ingin sampaikan sama Bapak, tempat yang paling hebat di dunia ini ada 3 sampai 4. Satu Masjidil Haram, satu lagi Masjid Nabawi, Madinah, Palestina Masjidil Aqsa, di atas sana Bukit Tursina, tempat yang Nabi Musa menerima wahyu. 4 tempat ini tidak bisa didatangi sama Dajjal. Selain ini, yang dia sering suruh anjurkan jamaah perkuat akidah keimanan, karena zaman yang semakin ke depan ini bukan mudah bagi kita, bagi anak-anak kita. Kemudian cintailah ilmu, itu artinya kesamaannya dengan yang tadi. Yang ketiga, beramallah dengan ilmu, bacaan tadi. Setelah beramal dengan ini, orang sholat saja gerakannya belum benar, apalagi bacaannya. Karena sungguh kalau sudah bagus sholat Bapak, selesai dihisab masuk surga. Dan catat ini Pak baik-baik, catat baik-baik. Kalau ada di antara kita ini yang rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid dengan berjamaah, insya Allah ini lidah akan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Anda tegakkan sholat, itu adalah Anda menegakkan sumber kebaikan. Kalau Anda tinggalkan sholat, berarti Anda sudah memulai dengan muara dosa yang besar, dan dosa-dosa lain akan menginduk kepada terputusnya sholat. Saya kira sudah 1 jam.